Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Isijabah, semester 3 dari Universitas Teknologi Digital dengan NIM 24293029. Di sini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Yang pertama, komunikasi menurut Pohan dan Fitria adalah aktivitas manusia yang sangat penting. Bukan cuma di organisasi, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Yang intinya, tanpa komunikasi itu kita nggak bisa berinteraksi. Nah, lalu Ritonga bilang, komunikasi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat, supaya pesannya bisa dipahami. Sedangkan menurut Putri, komunikasi itu bukan cuma sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga hubungan sosial. Misalnya dalam hubungan bertetangga, komunikasi yang baik membuat suasana menjadi lebih harmonis. Secara bahasa, karena komunikasi itu dari bahasa Latin, communicare, yang artinya berbagi. Jadi, kalau disimpulkan, komunikasi itu adalah proses penting untuk menyampaikan pesan, membangun pemahaman bersama, dan menjaga hubungan sosial supaya menjadi tetap harmonis. Selanjutnya, kita masuk ke proses komunikasi. Menurut Ritonga, ada dua jenis proses komunikasi, yaitu komunikasi langsung ataupun tatap muka, dan komunikasi yang menggunakan media, seperti lewat telepon atau internet. Nah, secara umum, proses komunikasi itu menggambarkan bagaimana pesan dibentuk, dikirim, diterima, dan diinterpretasi. Laswell menjelaskan, lewat rumus, siapa mengatakan apa, kepada siapa, lewat saluran apa, dengan efek apa. Lalu, Scarm dan Berlo juga bilang, komunikasi melibatkan pengirim, penerima, dan umpan balik. Lalu, Shannon dan Weaver menambahkan elemen seperti sumber informasi, pengkodean, dan penerima. Sedangkan Burgon menekankan aspek sosial dari pertukaran pesan. Nah, kalau dilihat dari tahapan modernnya, ada 7 tahap. Yang pertama itu adalah penginterpretasian oleh komunikator, yaitu muncul niat atau motif untuk berbicara. Lalu yang kedua ada penyandian atau encoding, yaitu mengubah ide menjadi simbol atau bahasa. Lalu yang ketiga ada pengirim atau transmission, yaitu menyampaikan pesan lewat saluran tertentu. Lalu yang keempat adalah perjalanan pesan, yaitu proses perpindahan pesan. Yang kelima ada penerimaan, yaitu komunikasi menerima pesan. Yang keenam ada penyandian balik, yaitu menafsirkan pesan. Dan yang terakhir, ada penginterpretasian kembali dan umpan balik, yaitu memberikan respon. Nah, jadi proses komunikasi bisa dikatakan efektif kalau pesan yang disampaikan bisa dimengerti dan menghasilkan tanggapan sesuai tujuan. Lanjut ke konseptual komunikasi. Konseptual komunikasi adalah pemahaman tentang bagaimana pesan, ide, dan informasi disampaikan antar dua pihak atau lebih untuk mencapai kesamaan makna. Nah, menurut sumber dari Kumparan, memahami konsep dasar komunikasi itu penting biar gak terjadi kesalahpahaman. Jadi simpelnya, konsep komunikasi membantu kita membangun pemahaman bersama dan menjaga hubungan sosial supaya tetap harmonis dan efektif. Nah, sekarang kita bahas dasar komunikasi dalam pelayanan prima. Menurut Ritonga, ada 6 hal penting nih. Yang pertama adalah ada kemampuan atau ability, yaitu kemampuan bekerja dan berkomunikasi efektif. Lalu yang kedua ada sikap atau attitude, yaitu perilaku sopan dan positif ke pelanggan. Yang ketiga ada penampilan, seperti tampilan rapi, profesional, dan mencerminkan kredibilitas. Lalu yang keempat ada perhatian atau attention, yaitu menunjukkan kepedulian penuh terhadap kebutuhan pelanggan. Lalu yang kelima ada tindakan atau action, memberikan pelayanan nyata dan bukan cuma sekedar janji. Dan yang terakhir ada tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan. Sekarang masuk ke strateginya. Strategi ini membantu agar komunikasi dalam pelayanan benar-benar efektif. Yang pertama ada partner orient, yaitu fokus ke kebutuhan pelanggan, mendengarkan, dan adaptif terhadap ekspektasi mereka.
Lalu yang kedua ada empati dalam komunikasi, yaitu menunjukkan rasa peduli dan memahami perasaan pelanggan. Lalu ada komunikasi terbuka dan transparan, supaya pelanggan gak bingung dan tahu semua informasi yang mereka butuhkan. Lalu yang keempat ada sikap positif dan layanan ramah, seperti senyum, salam, dan sapa. Lalu yang kelima, ada konsistensi dan standar pelayanan, supaya semua petugas itu mempunyai kualitas pelayanan yang sama. Lalu yang keenam, ada pemanfaatan media komunikasi yang sesuai, misalnya lewat chat, media sosial, atau bahkan secara langsung. Lalu yang ketujuh, ada penanganan keluhan yang efektif. Nah, jadi itu jangan defensif ya, tapi fokus kepada solusinya. Dan yang paling terakhir nih, ada pelatihan petugas supaya mereka punya keterampilan komunikasi yang baik dan profesional. Sekarang kita bahas tekniknya, biar tahu gimana cara menerapkannya di lapangan. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Fokus ke pelanggan, jangan menyalah, dan tunjukkan bahwa kita itu mendengar. Lalu yang kedua ada berbicara dengan jelas dan sopan. Ya, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan nada suara yang nyaman. Lalu yang ketiga, ada teknik bertanya efektif. Bisa menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali atau tertutup untuk memastikan detail. Lalu yang keempat, ada komunikasi nonverbal. Seperti lewat ekspresi wajah, gerak tubuh, dan kontak mata yang positif. Lalu yang kelima, ada memberikan umpan balik positif. Seperti menanggapi pertanyaan dengan cepat, meminta maaf kalau ada kekeliruan, dan berikan solusi. Lalu yang keenam, ada empati dan simpati. Seperti memahami perasaan pelanggan, tunjukkan kepedulian dengan kata-kata yang menenangkan. Lalu yang ketujuh, ada menangani keluhan. Seperti menggunakan teknik CLAP. Calm, listen, acknowledge, prepare. Tetap tenang, dengarkan, akui masalah, dan siapkan solusi. Lalu yang kedelapan, ada penampilan profesional, karena visual juga berpengaruh ke kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir nih, ada komunikasi tertulis, sopan, jelas, dan bebas dari salah ketik atau typo. Bagian terakhir, ada kegunaan ilmu komunikasi dalam pelayanan prima. Ada banyak banget manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun kepercayaan, mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan loyalitas pelanggan, memberikan citra atau reputasi baik, meningkatkan efisiensi pelayanan, memfasilitasi penanganan keluhan yang baik, mengoptimalkan pelatihan dan pengembangan staf, membangun interaksi dua arah yang positif. Jadi bisa kita simpulkan, komunikasi itu bukan cuma sekedar bicara, tetapi tentang bagaimana kita bisa memahami, menyampaikan, dan membangun hubungan yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari, sosial, maupun di dunia kerja. Kalau komunikasi itu bisa dilakukan dengan baik, maka pelayanan menjadi lebih prima, pelanggan puas, dan hubungan sosial pun semakin harmonis. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kurang nih dalam penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.